Mengapa kaum muda saat ini begitu enggan untuk membaca kitab suci? Bahkan mungkin jika mereka dipaksa untuk membaca kitab suci, mereka akan muntah. Menurut saya, hal itu bisa terjadi karena pertama, tawaran dunia semakin menyenangkan dan mengasihkan, sehingga memilih membaca kitab suci itu adalah perbuatan yang bodoh bagi mereka. Kemudian yang kedua, ini adalah kurangnya pembiasaan atau penanaman dalam keluarga sejak kecil. Mereka tumbuh dewasa dengan tidak terbiasa membaca kitab suci ya. Kemudian yang ketiga, ini oleh karena dirinya sendiri. Artinya orang muda besarnya kitab suci itu seperti apa, mereka nggak punya gambaran. Mungkin hanya sepotong-sepotong ketika mendengarkan khotbah di bacaan Injil di gereja. Lalu bagaimana cara meningkatkan minat baca orang muda Katolik terhadap kitab suci? Nah, jadi begini, untuk meningkatkan minat baca orang muda Katolik terhadap kitab suci, ini pertama-tama memang kuncinya pada dirinya sendiri, berkomitmen. Nah, untuk membaca setidaknya 2 atau 3 perikop dalam Injil setiap hari. Misalkan ambillah contoh, saya ingin membaca Injil Matius dulu. Sehari dapat 1 perikop atau 2 perikop semampunya, asalkan konsisten. Kemudian yang kedua, nah, bagi kaum muda yang mempunyai adik, ini bisa mulai menanamkan kebiasaan membaca pada adiknya. Loh, kan mereka sendiri nggak punya kebiasaan membaca. Gimana sih masa mereka ngajarin adiknya membaca kitab suci? Yang saya maksudkan begini, kalian seolah-olah membacakan kitab suci bagi adik kalian, tapi sesungguhnya kalian sendiri juga ikut belajar. Contohnya, ketika adikmu mau tidur tadi ya adik, saya bacakan kitab suci ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ya dari bantuan orang lain, misalkan pendamping OMK, katekis. Jangan kapok jika kalian dalam berkumpul diajak untuk membaca kitab suci ya. Dan bagi para pemimpin atau para pendamping, jangan pernah takut-takut untuk mengajak kaum muda membaca kitab suci. Itu bukan merupakan kejahatan ya, untuk mengajak kaum muda membaca kitab suci. Kita harus punya strategi ya. Jadi jangan melulu pertemuan itu didominasi oleh membaca kitab suci atau membaca doa atau kegiatan rohani. Ya oke lah, mungkin ada sisi have fun-nya, tidak melulu berisi tentang hura-hura saja ya. Pinter-pinternya kita sebagai pendamping OMK untuk melihat kesempatan kapan bisa memberikan katekese atau mengajak membaca kitab suci bersama-sama. Jika itu sudah dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan, sehingga orang muda Katolik sudah tidak alergi lagi terhadap kitab suci. Oke, saya Yohanes Katekis. Untuk sementara cukup sampai sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.